Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan dan semua kebaikan-Mu kepada kami sampai saat ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, dan disegarkan oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, di mana kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, dan buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 2 ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dalam renungan ini. Saya akan membacakan Matius 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 2 ayat 1-12 terdapat kisah mengenai orang-orang Majus yang datang mencari juru selamat yang baru lahir. Siapa orang-orang Majus ini tidak begitu dijelaskan dengan rinci, tapi disebutkan bahwa mereka berasal dari timur. Beberapa tafsiran menyebutkan bahwa mereka berasal dari daerah yang sekarang berada di wilayah sekitar Iran. Kunjungan mereka terjadi pada waktu usia sang juru selamat manusia itu berkisar antara 40 hari sampai sekitar 2 tahun. Kisah orang-orang Majus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, datang untuk seluruh umat manusia dan layak dihormati dan disembah sebagai Tuhan dan Raja atas semua orang. Kalau kita perhatikan saudara kisah ini, orang-orang Majus mengetahui tentang kelahiran Juru Selamat itu melalui sebuah penampakan bintang yang sangat terang. Kemudian mereka mengikuti bintang itu, lalu bertanya kepada Raja Herodes. Dan Herodes bertanya kepada para imam dan ahli-ahli Taurat. Para imam dan ahli Taurat mencari tahu dari kitab-kitab para nabi. Dan setelah mengetahuinya, orang-orang Majus itu akhirnya berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kemudian mereka pulang lewat jalan lain setelah diperingatkan melalui mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama. Ada beberapa cara yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan maksud dan kehendak-Nya yang tertulis dalam perikop ini, yaitu bintang di langit, kitab para nabi, dan mimpi. Orang-orang Majus ini termasuk orang-orang yang peka terhadap pesan Tuhan. Mereka mengikuti petunjuk dan memperhatikan firman Tuhan dan tanda-tanda peringatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dan pesan firman Tuhan bagi kita melalui kisah dalam perikop ini adalah: yang pertama, jadilah peka terhadap suara kehendak Tuhan dan firman-Nya. Latihlah kepekaan kita dengan hidup menuruti pimpinan Tuhan. Dengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Orang-orang Majus ini belum dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi mereka mengikuti tuntunan Tuhan melalui tanda-tanda. Kita yang sudah memiliki Roh Kudus hendaknya lebih peka lagi terhadap apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara, bacalah Alkitab, bergaullah dengan firman Tuhan setiap hari, agar kita mengerti jalan-jalan kehidupan ini dan dapat mengantisipasi berbagai situasi, serta meresponinya dengan benar sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, saudara,
Perhatikanlah tanda-tanda yang mungkin merupakan cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa memakai alam ciptaannya untuk menyampaikan suatu pesan kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang Dia pilih untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Dan Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Namun demikian, saudara, jangan kita menjadi terobsesi dengan mimpi. Jangan sampai kita selalu inginnya dapat mimpi terus. Tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Kalau seandainya saudara merasakan ada mimpi tertentu yang mempunyai arti, tetap mimpi itu harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ikuti aliran kerjanya Tuhan. Perhatikan setiap tanda-tanda untuk diri kita pribadi, dan juga tanda-tanda zaman yang dimaksudkan Tuhan untuk semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, responi setiap suara dan petunjuk firman Tuhan dengan mentaatinya. Seperti orang-orang Majus yang taat pada petunjuk Tuhan, marilah kita juga taat kepada suara dan pimpinan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Roh Kudus-Nya ada di dalam kita, menuntun setiap kita yang percaya untuk selalu hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk segala berkat Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan, yang mengajarkan kami untuk peka terhadap suara dan kehendak firman-Mu. Seringkali kami tidak memperhatikan yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami. Namun sekarang kami mengerti, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap tanda dari peristiwa ataupun situasi dan keadaan yang ada. Berikan kami hikmat-Mu, Tuhan, untuk mengenali setiap tanda dan mengerti kehendak-Mu. Urapi setiap kami, Tuhan. Karuniakan kepada kami hikmat dan pengetahuan, marifat dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti suara dan pesan firman-Mu, ya Tuhan, kepada kami. Terlebih lagi, ya Tuhan, di saat-saat sekarang ini, berikan kami kepekaan untuk dapat mengenali dan mendengarkan suara-Mu. Pimpin kami, ya Tuhan, di sepanjang hari ini, supaya setiap apa yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, aktivitas kami, pekerjaan, dan segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mengalami masalah dan pergumulan, agar Tuhan turut campur tangan dalam setiap persoalan yang ada, dan Engkau memberikan jalan keluar, serta pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.